Ini dia panduan buat beli mobil Brio biar kalian gak salah beli dan sesuai kebutuhan. Soalnya Brio ini tuh kan tipenya ada cukup banyak ya. Ada tipe S, E, RS, kemudian ada yang manual, ada yang matic. Jadi emang rada membingungkan kalau kita nggak ngerti-ngerti banget ya. Makanya nanti di akhir gua akan kasih kesimpulan sesuai kebutuhan kalian. Langsung aja kita mulai dari harganya dulu ya. Di tipe yang paling rendah atau tipe S itu cuman ada tipe manual aja, harganya sekarang di 167 jutaan. Terus ada yang tipe E manual, matic, kemudian ada yang tipe RS juga manual dan matic yang paling mahalnya itu udah di 250 jutaan. Gokil. Jadi bisa kalian lihat perbedaan dari tipe terendah ke tipe tertingginya itu sampai hampir 100 juta loh. Makanya harus hati-hati banget ya belinya ya, harus sesuai kebutuhan. Dari tipe S ke E itu tuh bedanya sekitar 15 jutaan. Tapi dari tipe E ke RS itu tuh 40 sampai 50 jutaan loh. Ini menentukan banget nih. Oke, lanjut dari sisi eksterior. Kita mulai dari depan dulu ya. Di tipe S itu tuh lampunya tuh cuman ada headlight doang alias lampu utama dan masih halogen. Di tipe E itu tuh tak ada tambahan DRL LED, tapi lampu utamanya tetap halogen. Di tipe RS emang berubah agak signifikan ya. Lampu-lampunya semua jadi LED plus ada tambahan fog light juga atau lampu kabut. Buat grillnya cuma beda di tipe RS aja jadi glossy gitu ya. Lanjut ke bagian samping untuk velg tipe S itu dia R14, sama juga sebenarnya di tipe E itu dia R14 tapi dia udah two tone dan bahannya udah alloy. Sedangkan di RS dia naik 1 inci jadi R15, emang lebih gede gitu ya, dan warnanya dia dark chrome gitu ya. Terus untuk spion di tipe S dan E itu sama-sama dia udah elektrik tapi belum retract. Nah di RS dia udah retract. Terus belum ada lampu sennya kalau di tipe S dan E ya di spionnya. Jadi adanya tuh di bodi bagian samping. Ke bagian belakang yang bedain di tipe S itu nggak ada wipernya. Di E itu ada. Di tipe RS itu ada body kit aja ya, gondrong-gondrongan ya, spoiler lah. Ini juga yang menurut gua Honda tuh rada unik ya, yaitu di sektor mesinnya. Bayangin semua tipenya yang tadi paling murah sampai paling tingginya beda 100 juta itu mesinnya sama-sama pakai 1200 cc. Biasanya kalau kayak Toyota, Daihatsu gitu ya, tipe tertinggi sama terendah tuh mesinnya tuh beda gitu. Yang terendah tuh biasanya lebih kecil tenaga dan cc-nya gitu. Dan mesin tuh menurut gua salah satu yang menentukan banget karena kalian gak bisa upgrade dengan mudah di bengkel luar setelah kalian beli gitu ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri. Lanjut di interior sama fitur. Sekarang head unitnya bahkan di tipe S pun itu tuh udah touchscreen 7 inci. Kalau dulu kan hanya yang RS aja ya, sekarang tuh tipe S aja udah dapet. Sama kayak yang tipe E. Nah bedanya dengan yang RS, di RS tuh dia udah bisa Apple CarPlay sama Android Auto. Terus di bagian setir di tipe S itu dia nggak ada tombol sama sekali, sedangkan di tipe E dan RS itu ada tombol buat pengaturan audio. Terus untuk joknya juga tipe S sama E itu sama ya, bagian depan maupun belakang ya. Jadi depan masih pocong, belum bisa diatur ininya headrestnya. Nah kalau di tipe RS itu tuh dia headrest depannya juga bisa diatur dan dia ada kombinasi warna merah gitu ya, karena dia RS ya lebih sporty. Speaker di tipe S dan E juga sama-sama udah 4 ya, bedanya di RS itu dia udah 6 karena ada tweeter bagian depan. Nah terus sisanya tuh perbedaannya tinggal sama yang RS aja, memang fiturnya jauh lebih banyak ya, kayak meter cluster depan ini udah LCD ya MID-nya. Terus ini juga yang sangat menentukan ya, di tipe RS tuh memang dia udah keyless ya. Jadi nyalain mobil tinggal dipencet aja start stop engine, dan masuk keluar mobil juga dia udah nggak pakai kunci colok. Sedangkan di E sama S dia masih kunci colok ya. Terakhir dari sisi safety itu tuh ketiganya sama persis ya. Jadi dari sisi sistem pengereman udah ada ABS, EBD, BA. Terus airbagnya juga sama semua, jumlahnya 2. Semua udah dapat sensor parkir, tapi di tipe S belum ada alarmnya. Jadi bayangin beda 100 juta tuh nggak ada upgrade apapun dari sisi safety-nya. Oke, jadi kesimpulannya, sebelum ke situ, kalau kalian mau beli mobil Honda di daerah Jabodetabek, kalian bisa ke Bang Jeremy dari Honda Serpong via nomor yang ada di bio gua. Pokoknya langsung cek aja karena nanti bakalan dibantu buat dapetin diskon paling maksimal. Pokoknya ini udah approve dari gua lah pokoknya nih ya. Kalian pasti dapetin best deal. Oke, lanjut ke kesimpulannya ya. Jadi menurut gua pribadi, tipe E aja itu tuh nanggung menurut gua. Karena selisih 15 juta dengan yang tipe S itu tuh cuma dapat DRL, wiper di belakang, tombol audio di setir, alarm sama velg beda dikit. Jadi kalau buat cowok yang masih seneng ganti-ganti velg atau modif tipis-tipis, menurut gue daripada beli yang E mendingan beli yang S aja gitu ya, tanggung. Kita malah beli velg yang lebih mahal jadinya kan. Kalau yang matic bahkan bedanya 30 juta sama yang tipe S gitu ya. Tapi masalahnya emang nih agak ngeselinnya tipe S itu nggak ada yang matic. Jadi kalau teman-teman butuh yang matic ya mau nggak mau yang paling murahnya adalah yang tipe E. Tapi ya tadi harganya udah mepet 200 juta. Nah terus apakah worth it kalau beli maticnya tuh yang RS ya? Bedanya kan 50 juta tuh. Menurut gua enggak sama sekali worth it, karena tadi ya mesinnya sama, safety sama persis sama yang tipe E. Bener-bener bedanya tuh cuman eksterior gitu ya, body kit segala macam, lampu, sama paling yang nentuin tuh adalah ya start stop engine
paling sama ya keyless-nya aja gitu ya. Nah tapi menurut gua kalau fitur keyless ini sangat menentukan buat kalian, ya di harga 250 juta menurut gua mending beli yang lain sih gitu ya. Jadi kalau kalian gak butuh-butuh amat Matic, mending ambil tipe S. Tapi kalau kalian butuh banget yang Matic, udah ambil tipe E aja, nggak perlu yang RS. Ya kecuali emang uangnya banyak banget ya, silahkan sih beli yang RS. Mobil apa lagi yang perlu gue bikinin panduannya? Taruh kolom komentar. Follow juga dong, jangan lupa.